tahu nggak Bapak Ibu, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling banyak selama cantik dibully, jelek dibully, gendut dibully, kurus dibully, kritik dibully gitu, semuanya. Jadi bullying itu nggak pandang apapun. Kepada Bapak Suarsono, SPD MA, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Ibu narasumber, Ibu Septi Ambarwati, SSI, Sarjana Psikologi dan MDI, Magister Sains. Yang saya hormati dan berbahagia yang luar biasa. Ini awalnya kalau ini pendamping begitu, pendamping ya, karena itu berkaitan bullying itu kan kekerasan ini yang mendampingkan. Yang satu yang kedua itu tersusun Bapak Ibu Waka SMA 1 Sedayu, yang lalu Ibu Martini selaku Waka Mas, Pak Risdianto selaku Waka Teswaan kali ini senang yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu pendamping dari SMP 1 Sedayu yang yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu pendamping dari SMP yang lain yang terundang, kemudian yang terhormat juga pada Bapak Ibu guru karyawan yang saya hormati, juga para siswa baik SMA 1 Sedayu dan juga SMP yang terundang saya hormati, lebih pada Ibu Kepala Perpustakaan Bukagana SMA 1 Sedayu yang saya hormati, Ibu Tri Andriani, dan semua undangan yang tidak saya sebutkan. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Tuhan yang mana kesempatan pagi yang cerah ini kita masih berikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, kebahagiaan, dan juga umur yang panjang, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di Lokagana Perpustakaan SMA 1 Sedayu dalam rangka untuk kegiatan bedah buku yang luar biasa judulnya wajah buku, ya, wajah buku yang terbaru berbasis dunia maya, internet. Luar biasa, karena nanti saya mau cerita sedikit, karena dari saya kecil sampai sekarang baru tahun 2000 itu ada internet yang sudah intensif ya. Kalau dulu kan tahun 90 sudah ada internet, sudah ada komputer ya, tetapi yang belum semasif sekarang ini. Nah, semoga saja langkah kita dari rumah sampai di SMA 1 Sedayu, khususnya di Lokagana pertama ini menjadi bagian dari kebaikan kita bersama-sama. Amin. Amin. Bapak Ibu dan anak sekalian, yang pertama syukur kepada Ibu narasumber. Alhamdulillah tersungguh kau Ibu semoga memberikan nuansa dan kebaikan ke depan untuk anak kita menjadi lebih soft itu lebih dingin, lebih lebih cool, lebih ramah, lebih baik ya. Non kekerasan, non bullying. Terima kasih kepada Bapak Ibu pendamping dan peserta putranya yang sudah bersaudara di kegiatan hari ini. Semoga juga menjadi bagian dari kebaikannya, dan nanti barangkali mendapatkan ilmu yang bagus. Teman-teman duta dari sekolah apakah SMP atau MTS bisa menjadi presenter di sekolahnya masing-masing untuk diimbaskan kepada siswa yang lain. Kemudian terima kasih kepada Perpustakaan Lokagana yang sudah menyelenggarakan dan sebagainya dari Bapak tim perpustakaan hari ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu dan Namsya yang saya hormati, jadi perkembangan bullying memang sekarang lebih masif. Jadi saya itu
sebenarnya sudah jadi guru 40 tahun Bu. Sejak saya kuliah itu tahun 88 mulai belajar sudah mengajar dari MTS, kemudian SMA, baru ketika diangkat PNS-nya di SMA 1 Banjarnegara itu tahun 91. Sebelumnya saya juga ada bimbingan belajar di kuliah atau SMA itu saya sudah nanti jadi instruktur bimbingan sendiri ya. Kemudian itu harus di SMP itu. Jadi dari awal itu kita sudah tahu, sudah mengalami bagaimana anak-anak kita berkaitan dengan perkembangan psikologi yang akan berkaitan dengan tindakannya, termasuk bullying itu. Jadi kalau dilihat dari data, dulu saya pengalaman, kalau bimbel anak bimbel itu tidak ada yang bullying itu sebagai bayar. Sebagai bayar. Ternyata kalau orang cari ilmu itu ternyata orang neko-neko gitu, orang neko-neko. Yang sekolah orang bayar itu malah neko-neko. Karena di situ nanti akan ada proses semacam pemaksaan orang tua. Jadi pengen SMK maupun SMA, jadi pengen MTS maupun SMP, pengen produk S2, atau bahkan barangkali pengen istilah tidak sekolah tapi dipaksa sekolah, atau barangkali sekolah minggu menjadi waktu umur gitu ya, hanya untuk menghabiskan waktu umurnya, usia SD, SMP, SMA atau SMK, hanya itu, bukan karena rentaknya sendiri. Tapi kalau bimbel itu rentak apa ya? Tujuan niatnya sendiri. Ketika orang itu punya niat, itu pasti nanti akan tercapai dengan semaksimal mungkin. Ini orang niat, waktu ini jadi neko-neko termasuk begitu ya, begitu. Ini namanya kalau siswa SMA dan SMP namanya lama-lama pun ini kita itu nggak ada masa-masa begini lama-lama enggak. Tapi nanti diberikan teman yang lain. Jadi untuk oleh karena itu maka nanti kalian kalau mau belajar, mau mencari ilmu, sarankan untuk mencari lembaga yang benar-benar mahal. Ya gitu. Kalau benar itu mesti serius. Yang murah orang belajar mana warna-warna gitu ya. Jadi kalau mau apa dengan cari lembaga yang benar-benar lama. Kuliah berjalan, karena saya kuliah dengan kedokteran itu berjalan itu berapa teknik neko-neko ya, karena tak ini kayak nggak telah atau sutol orang dewa gitu kan. Jadi bapak ibu kalian dan anak sekalian dan mahasiswa dari SMP. Jadi ternyata ketika kita tidak punya niat tujuan, ternyata waktu yang kita gunakan menjadi lebih banyak sia-sia, termasuk bullying tadi itu. Dan mulai orang yang ada didukung dengan fasilitas biaya yang besar, itu namanya serius. Ya, serius. Maka cari yang terbaik itu. Nah, perkembangan saat ini, kalau dulu itu bullying itu hanya sekedar nabok konsoli gitu ya, hanya sekedar menaikkan dan mungkin kalau anak dulu kalau saya dulu masih biasa ya, orang dulu gitu ya. Tapi mungkin jangan sampai pada dulu atau kelompok-kelompok. Nah yang sekarang itu bisa kelompokan ya, bisa kelompok atau sekarang disebut dengan kelompok geng ya. Geng biasanya sesuatu dengan circle kelompok-kelompokan circle atau geng, kalau yang namanya itu geng. Tapi benar ya, geng Jogja itu yang sekarang Jogja itu justru malah bagus. Jogja ya, karena kalian baca ketua Jogja sekarang membuat perusahaan. Dulu Jogja pernah dia di jembatan di mana-mana itu, kalau bagus sekarang beralih menjadi bagus. Jadi transformasi atau metamorfosa ya, dari jurusan negatif menjadi bagus. Nah sekarang circle atau juga geng
itu sekarang lebih luas karena apa? Karena ada internet. Saya punya pengalaman tahun 91 atau 2 pernah menantang siswa saya sama si bujang ya, saya lagi atur-atur pegawai itu mendidik anak dan bujang untuk apa namanya sempurna gitu ya, tapi nggak berani Bu. Tapi setelah itu saya betul karena anak itu ketika saat tanya itu kemudian menjadi malu, kemudian menjadi mengucilkan diri. Jadi ada semacam trauma di psikologinya itu yang terus di situ. Sekarang dulu itu sudah tidak hanya kontak fisik, karena dulu kan belum ada internet. Kemudian anak itu menjadi trauma, sehingga saya betul menyesal. Nah, sejak itu saya tidak lagi semacam bullying atau dan fisik ya, saya belum lagi karena kasihan juga anak ketika di Semen itu mungkin nggak apa-apa, tapi masuk ke psikis, masuk ke sadar, kemudian kalau dia introvert maka dia akan menjadi mandiri. Semua apapun yang terjadi jelek-jelek termasuk disimpan sehingga tidak akan kalau pas belum gitu ya, itu nanti bisa lebih parah lagi. Namun kemudian saya mau dibully itu, jadi bully itu ada. Jadi saya di SMA itu motor saya, cuk saya disingkat oleh anak ya. Dalam satu kelas itu kan biasanya ada juga yang tingkatnya bawah untuk proses pemahaman aturan konsentrasi itu ya. Saya disilat, kok disilat kenapa? Ternyata lain bulan itu saya yang ingat itu luar biasa ya orang ini. Ditantang pulang bertemu gitu, aku bertemu kalau bocah ngomong gitu. Kemudian 2 bulan berikutnya saya dicegat di dalam bawa kelewang gitu ya, bawa kelewang yang panjang. Tapi saya sudah niat saya bekerja untuk nusa bangsa, mati tidak apa-apa. Nah ketika itu
memang di jalan itu kan dari Bandung Pasapajangan ke Jember keluarnya bangunan. Nah, itu kemudian di situ memang ada ketua pemudanya, kebetulan ketua pemudanya adalah guru di Lima juga. Nah, kemudian oleh Pak Purwo itu kemudian beliau juga memang keras juga sih, itu kemudian mendaki gitu ya, mendaki itu dan tidak terjadi apa-apa. Jadi Bapak Ibu dan para siswa yang berbahagia, bullying itu terjadi di mana-mana dan barangkali termasuk di rumah tangga. Setelah mungkin 2 tahun lalu ikut kegiatan seminar dari Dinas Pembinaan Anak, Ibu dan keluarga dua bapak juga. Satunya adalah sebenarnya sekolah itu bukan tempat bullying. Bullying itu ada di keluarga atau ada di masyarakat, termasuk di sekitar tadi. Sehingga kalau sekolah itu kemudian memperlakukan siswanya seperti bullying, baik verbal atau fisik, maka itu berarti kelompok dengan bullying yang ketiga, menambah bullying pada anak. Oleh karena itu maka sudah lama kita sampaikan pada teman-teman guru karyawan SMS tadi menggunakan permasalahan-masalah dengan cara silent. Silent itu adalah ketika ada masalah, apakah bullying atau apapun misalnya, itu hanya diselesaikan oleh orang yang berkompeten, tidak bisa dibohong, tidak bisa dilupakan, atau disampaikan di dalam kegiatan apapun dipublik gitu ya, dipublik. Karena ketika itu terjadi maka anak semakin bisa trauma, baik trauma ditambah bullying di sekolah atau trauma ketika orang lain mengetahui, bahkan mungkin bisa tidak berhenti tapi malah nambah itu karena merasa dibully atau diperlakukan gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman siswa yang ada tahu atau mengetahui atau diceritai teman yang ada bullying nanti sampaikan langsung yang berkomentar. Kalau sekolah kita ya dengan BK secara personal, jangan sampai orang lain siapapun mengetahui tentang kelakuan atau permasalahan anak-anak tertentu. Namun Bapak Ibu hormati, kalau di Modern Tengah beberapa tahun pelajar itu saat dulu di SMA 3 itu sebelum tahun itu banyak sekali saya bertemu dengan sekolah lain, tidak punya pengalaman. Nah itu ternyata tahunnya hari itu ada yang menolak dia datang dengan namanya medsos, misalnya lewat medsos atau lewat WA. Dia udah siap-siap jam sekian mungkin saya sama beberapa sedikit berapa orang kemudian yang lapangannya sudah siap. Gimana udah siap di jalan izin tidak belajar, ternyata itu lewatnya lewat medsos. Yang selama ini sama itu masih dalam bentuk lempar batu ya, lempar batu. Tapi memang kalau nanti itu tertangkap, memang langsung ditangani termasuk polisi karena berkaitan dengan kriminal. Nah nanti anak sekalian, kami sama tahu ketika kita punya tujuan, punya niat dan berpikir mahal, itu tidak akan ada lagi dalam pikiran, dalam psikis kita tentang nekonomi tentang dunia tadi. Dan ini dipanjangkan, ya nggak sampai yang sama itu masih panjang jadwalnya, makanya masih perlu support energi besar untuk betul-betul mencari ilmu. Mencari ilmu dalam bentuk sekolah atau apapun namanya, atau dalam bentuk karakter. Dia teman-temannya lihat punya santun bagus, punya santun bagus, pintar
ramah, toleransi, peduli, empati, simpati itu belajar kita. Itu nanti akan menambah nilai plus kita ke depan, sehingga pada saat kuliah dan pada bekerja itu menjadi bagian dari orang yang punya nilai plus yang luar biasa. Sekarang tidak lagi tentang ijazah, tentang nilai, tetapi lebih pada karakternya. Yang perlu itu bagian dari yang kurang berkarakter, bahkan tidak berkarakter. Dan sekarang lebih takut lagi dengan apa klinik itu ya, apa namanya, akan menjadi klinik itu. Klinik itu sudah tidak tahu apa-apa. Misalnya siapapun itu kalau kita lawan langsung dikelewan atau diculik kan gitu ya. Nah, kita nggak sama seperti itu. Ketika kita betul-betul punya tujuan dengan hidupnya itu mana? Hidupnya dengan cara ini tadi. Dan nanti menurut para siswa semuanya dan bapak ibu guru karyawan, karena kita sebagai pendidik, bapak karyawan dan siswa itu sebagai pelajar, untuk senantiasa bagaimana bisa mengadaptasi untuk bisa menyelesaikan masalah berkaitan dengan bullying. Memang dalam suatu populasi zero bullying itu barangkali sangat sulit ya. Kita bisa meminimalisasi, tetapi kalau sangat sulit karena dalam suatu populasi bisa ada yang namanya orang itu, rasa itu, status ekonomi rendah, tinggi, kaya, miskin, apa namanya, pintar, tidak pintar itu kadang-kadang menjadi, kalau kita lupa menjadi sombong. Nah, sombong itu kemudian akan ada banyak gesekan. Jadi kita bisa minimalisasi berkaitan dengan bullying, tetapi kalau zero bullying itu memang sangat berat, sangat sulit. Tetapi kalau kita upayakan dengan baik, itu pasti bisa jalan. Utamanya adalah ketika keluarga tidak ada masalah. Pengalaman bullying itu atau masalah itu memang berasal dari keluarga. Jadi apakah bertemu atau pisah suami istri, ataukah ekonomi, atau bapak ibu sering bertengkar dilihat oleh putranya, sehingga bertengkar orang-orang atau mungkin duit itu hal biasa, tidak dosa, tidak apa, termasuk sopan gitu, ramah gitu, kalau biasa gitu ya. Nah ini penting nanti para siswa yang mendapatkan ilmu dari Ibu Septi nanti sampaikan kepada orang tua. Betul bahwa itu untuk kebaikan, betul juga kita betul juga bisa. Orang tua itu terbatas ilmunya, pandangan sudah banyak ilmunya, maka nanti bisa kepada orang tua, Pak, bisa dapat ilmu bagus. Dimana untuk damai, Bapak Ibu, damai belum tidak total nanti. Nah, harapan kita ke depan dampak besar memberdaya, baik bagi diri panjenengan, bagi orang tua, bagi sekolah dan juga bagi masyarakat dan bangsa dan negara kita. Monggo silakan atur suhun, monggo Bu. Iya, monggo atur suhun. Dari SMP mana Bu? Oh, Bu sekali, terima kasih. Tahu Bu gitu. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan sekali lagi, semangat dengan baik, pahami dan dalami transaksi ilmunya, kemudian nanti kita berjuang melaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga sekolah kita SMA 1 Sedalu, SMP 1 Sedalu, SMP 2 Sedalu, jadi dari sana masalah SMP 1 Sedalu, SMP 2 Sedalu, terus oh betul, nanti bisa memetik hikmahnya dan kemudian menjadi bagian dari sekolah yang ramah anak, sekolah yang santun, yang berbudi, berakal mulia, dan kita menjadi bagian untuk menjadikan diri kita, sekolah kita yang terbaik, baik secara intelektual dan secara karakter. Demikian, terima kasih untuk seluruh dan semoga acara ini bisa berjalan baik dan menjadi bagian dari kehidupan kita bersama. Tidak ada kekurangan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Suarsono yang telah memberikan pengantar dalam kegiatan ini. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan inti acara hari ini, mari kita perkenalkan terlebih dahulu dengan narasumber hari ini. Beliau merupakan seorang penulis, aktivis sosial, dan penggiat pendidikan serta literasi. Beliau juga dikenal sebagai konselor remaja dan keluarga serta founder Yero Bullying Center. Selain itu, memiliki pengalaman sebagai dosen, relawan, dan narasumber di berbagai seminar nasional, khususnya dalam isu bullying, kesehatan mental, dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama acara inti bedah buku bersama Ibu Septi Ambarwati, MPDSI. Kepada Ibu Septi Ambarwati, kami persilakan. Terima kasih. Saya izin berdiri juga, Pak. Oke. Ini ya, saya nggak biasa pakai pointer, tapi tidak apa-apa. Coba. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sedayu, yang saya hormati Ibu Ketua Perpustakaan serta Bapak Ibu Guru jajaran dari Sekolah SMA Negeri 1, dan yang saya hormati pula seluruh peserta. Ini Masya Allah tadi saya sudah dibisiki oleh Pak Anang bahwa banyak undangan yang rawuh, ada guru BK, ada psikolog juga gitu, dan juga ada siswa SMP, siswa SMA, dan insya Allah ini menjadi bagian ikhtiar saya mengawali untuk menulis buku Wajah Baru Bullying, karena niat awal itu memang untuk menyebar apa yang saya temukan bersama rekan-rekan, temuan-temuan tentang kasus bullying dan berbagai macam hal faktor yang mempengaruhi, dan ini sangat urgent untuk disebar Bapak Ibu, dan mudah-mudahan nanti izin apa yang saya sampaikan ini gebok tular ya, karena kita tidak bisa bergerak sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar untuk menggandeng semua kalangan ya, baik sekolah, komunitas masyarakat, juga terutama karena kami mengawali di komunitas ibu itu di sasaran keluarga. Betul tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan semua itu bersumber dari rumah. Tidak lupa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah saya bisa hadir lagi di sini. Dulu saya pernah saat Covid, karena foto saya itu masih pakai APD itu, bedah buku juga, tetapi bukunya masih buku novel tentang mimpi saat-saat di SMA gitu. Jadi baik, ini mungkin pesertanya beragam. Sudah ngantuk atau masih semangat? Kita olahraga dulu ya, olahraga biar kita fresh dulu aja. Coba nggak apa-apa jadi saya ajakin seseruan ini, terutama guru-guru ya. Kita relax dulu. Nanti saya hitung. Coba Ibu, Bapak, dan adik-adik kita, saya nanti di depan ngitung 1, 2, 3, 4. Kita senam dulu ya. Yang pertama perhatikan di depan. Ini dulu ya. Semua tangannya diangkat. 1, 2, 3, 4. Oke. Nanti saya adu ya. Terus balik 1, 2, 3, 4. Biar mantunya hilang. Oke. Terus kemudian tangannya dikaitkan, ditekan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus balik. Ya. 1, 2, 3, 4. Kok pegel ya? 5, 6, 7, 8. Terus regangkan ke depan. Oke ya. Ini baru latihan. Kita mulai sekarang. Siap ya Bapak Ibu? Oke. Tangannya ke atas semua. Sesuaikan posisi yang tadi. Oke. Saya hitung 8 kali hitungannya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti posisi. Gini dulu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tegakkan ke depan. Oke, siap. Relax ya, kita membahas tentang sesuatu yang agak-agak sensitif sebenarnya. Ini apalagi cowok-cowok nih lagi seru-serunya ngegame nih, bukan gitu ya, punya circle gitu ya, apalagi anak-anak SMP nih. Circle-nya saya olimpiade, saya pinter, circle-nya saya bola, positif, bagus gitu ya. Tetapi adik-adik, teman-teman, itu kita tuh banyak sekali, apalagi di Jogja ya, kasus terakhir di Bantul ya, yang kemarin tersangkanya saya baru membaca, menyimak sampai diancam hukuman seumur hidup dan mentok-mentok hukuman mati karena sampai menghilangkannya nyawa. Dosa ya kasus itu, dan ini menjadi pengingat. Baik, karena ini temanya adalah bedah buku, jadi saya sedikit menceritakan kenapa sih saya kemudian membuat atau menyusun buku tentang ini. Jadi dulu pada awal pergerakan saya tentang anti bullying itu saya sasarannya ibu-ibu. Saya pernah menulis satu buku juga namanya Menelusuri Jejak Nyata Cerita Bullying. Dan hampir semua cerita itu bersumber dari ibu-ibu yang anaknya dibully, yang luka pengasuhan, yang kemudian dia justru menjadi pelaku. Dan alhamdulillah buku itu saya menulisnya itu masih sangat ya ini juga masih belum sempurna aja. Tapi ternyata niat dan kesungguhan itu Allah mudahkan. Buku itu yang saya tulis secara sungguh-sungguh karena saya niatnya untuk menyebar bahwa ini loh ada cerita begini. Itu dapat apresiasi dari Perpustakaan Nasional, menjadi 10 nominator buku karya pustaka terbaik alhamdulillah di tahun 2024 kemarin. Itu padahal ya kalau dibandingkan dengan buku lain mungkin banyak yang lebih bagus, tapi karena niat dan kesungguhan itu ternyata dijawab dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, perjalanan itu ibu, bapak, dan adik-adik ternyata membuat saya itu diberi kesempatan untuk berkeliling di tengah masyarakat, di sekolah-sekolah, di komunitas masyarakat, bahkan di komunitas-komunitas marginal ya. Kalau Ibu Pirso di pinggiran Kali Code, terus itu juga kami pernah bekerja sama dengan Indonesia Mengajar ya, ada mahasiswa-mahasiswa relawan yang juga edukasi tentang bullying, sekolah marginal. Kalau Ibu Pirso ya, komunitas-komunitas yang betul-betul kita duduk itu tegang. Tegangnya apa? Karena anak-anaknya di sana itu omongannya Bu ABCDE. ABCDE ini semuanya umpatan-umpatan kasar, itu sangat biasa. Dan itu bikin kami sedih gitu ya. Nah, kemudian itu berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di sekolah. Sekolah pun saya tidak, kemudian kami tidak datang ke sekolah-sekolah yang bonafide saja, tidak. Tetapi sekolah-sekolah yang di pinggiran, sekolah-sekolah akar rumput yang mungkin itu tidak terjangkau. Alhamdulillah ketika kami datang ke sana, ya memang ada sekolah yang leadershipnya bagus, kepemimpinannya bagus, akhirnya angka bullyingnya juga tidak terlalu banyak. Tetapi ada juga banyak kasus-kasus yang menguap, ya. Nah, fenomena sekarang Ibu, ya mungkin yang sudah guru BK yang setiap hari kepanggih dengan masalah-masalah di sekolah, kasus bullying itu banyak terjadi, muncul itu bersumber dari digital. Di buku saya ini ya. Nah, ini alhamdulillah ada 144 halaman Ibu. Kemudian penerbitnya SIP Publishing. Ini tahun 2006, fresh banget ini Bu bukunya ya, dengan ISBN berikut. Alhamdulillah proses ini momentumnya pas. Jadi kebanyakan di sini saya menyampaikan tentang kasus, kalau Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik itu mengikuti berita tentang pengeboman di SMA Jakarta, itu dalam 1 minggu itu ada 3 kasus besar yang terblow up media pada saat itu. SMA Jakarta dibom
pondok pesantren di Aceh dibakar oleh santrinya sendiri. Yang satu kasus di Lampung, anak SMP, ya saya harus sampaikan ya, yang dia marah, ambil gunting, nusuk temannya, teman sebangku sampai alhamdulillah meninggal. Dan tiga-tiganya ibu, saya beberapa kali berdiskusi ya di yayasan kami, di komunitas kami itu juga ada psikolognya, ada ahlinya. Jadi kami kalau ada kasus kita berdiskusi, melihat apa sih yang bisa diambil. Jadi poin 3 kasus itu ada satu hal yang sama dan ini menjadi catatan kita. Tiga-tiganya itu ternyata anaknya itu bukan anak nakal, ya, bukan anak yang troublemaker. Di sekolah itu suka bikin onar, punya geng, anak buahnya banyak, tidak. Justru mereka itu korban bullying. Nah, tiga-tiganya itu kenapa mereka kemudian jadi meledak? Ini dalam ilmu psikologi karena sesuatu yang dipendam. Nah, saya kalau ngisi di anak-anak SD itu TK bahkan saya suka menganalogikan seperti meniup balon. Adik-adik, kalau misalnya kalian ini sedang sedih nih, dibully atau diejek atau pokoknya nggak enak, itu kita ibaratkan kita sedang meniup balon, gitu ya. Pendam di sini, nggak mau cerita, tiup lagi, besok berangkat lagi dibully lagi, aduh nggak enak lagi, diem, tambah besar lagi, setiap hari begitu kan. Kalau nggak dirilis, yang terjadi apa kalau balonnya ditiup terus? Meledak. Itu tiga-tiganya itu saya sajikan di dalam buku ini. Itu saya bandingkan gejolak psikologis 3 anak yang bikin masalah ini. Itu satu kesamaan adalah mereka tidak pernah cerita, nggak pernah speak up. Ya mungkin pernah, tapi tidak ada support system yang baik. Pada akhirnya mereka memilih yang di Jakarta. Qadarullah-nya si anak ini dia senang konsumsi sesuatu dari internet, games yang punya sesuatu yang ekstrim ya, tentang idealisme, tindakan-tindakannya. Akhirnya terinternalisasilah pada perilakunya dia. Yang katanya saya ngikutin beritanya itu, meskipun kami itu menahan diri untuk tidak ikut komentar pada saat itu, ternyata si anak ini di sekolah sudah dianggap aneh, suka menyendiri, terus nggak punya teman, kadang-kadang nggak jelas, karena dia sudah kehidupannya itu dia punya kehidupan sendiri di dunia nyata, ya di dunia mah itu yang di Jakarta. Akhirnya dia cara meledaknya itu ya apa yang sudah masuk ke dalam otaknya, terekam, terinternalisasi. Akhirnya ya copingnya dia melakukan tindakan yang meledak sesuai dengan apa yang dia jadi inspirasinya. Yang kemudian yang di pondok pesantren di Aceh itu ketika kita ikuti, si anak ini yang membakar ini ternyata juga korban bullying dan nggak bisa cerita. Dia berencana untuk balas dendam. Sebenarnya yang disasar itu yang hanya 1 orang atau mungkin kelompok orang dan teman-temannya. Tapi karena mungkin caranya salah, akhirnya merugikan banyak. Kemudian yang di Lampung, pelakunya yang bikin temennya meninggal itu korbannya sih yang meninggal itu. Sejak SD dibully, dikata-katain. Nah, puncaknya pada hari kejadian itu katanya si anak ini sudah menahan sebenarnya dari pagi, tapi ditonyor kepalanya. Ya. Kalau yang di Jakarta itu sistematis, dia merencanakan ini dan itu, yang di Aceh itu dia ada unsur dendam, yang di Lampung ini kreatif. Saking nggak bisa nahan lagi emosi, lihat gunting, wes. Bapak dan teman-teman adik-adik, ini yang menjadi latar belakang saya menyampaikan apa yang saya temui. Wajah baru bullying ini bukan sekedar ejek-ejekan. Tadi Pak Kepala Sekolah juga sebenarnya sudah cerita, SMA 3 Bantul ya Bapak, saya pernah PPL di sana Pak itu. Ya, jadi ngumpulin teman-teman itu lewat medsos, ngumpul. Jadi medsos digital
digital ini bukan hanya Facebook, Instagram, X, Thread, terus apalagi ada Telegram, ada WhatsApp, ini juga berbasis digital. Kemudian ada lagi sekarang games, ya. Games itu kalau mabar, kalian mabarnya kenal sama orang nggak? Kadang-kadang ya ada yang kenal ya, ada yang entah berantah tiba-tiba. Kasus ini juga saya sajikan di sini. Baik, ini informasi tentang bukunya. Kemudian ini kasus, ini faktanya. Ini saya ambil karena memang tahun 2024 saya pas 2025 saya ngisi ini. Tetapi di tahun 2025 angkanya itu meningkat. Jadi bukan hanya angka ini saja. Dan tahu nggak Bapak Ibu, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling banyak selama rentang tahun 2025 itu angka, maaf saya harus sampaikan, mengakhiri hidupnya itu tinggi sekali. Salah satunya adalah kasus ini. Ini kasus yang terlambat, yang tidak lebih banyak. Saya stop. Apalagi ini momentum viral ya, yang daycare di Jogja. Kita tidak mengira ya, setiap hari lewat, saya juga beberapa kali lewat meeting banyak. Ternyata di balik tembok-tembok itu ada praktek-praktek zolim yang ternyata dibuka sekarang. Dan ini 2 hari terakhir setelah daycare Jogja, banyak video-video beredar. Ada yang di Aceh, ada yang di beberapa daycare juga. Video sekarang kan zamannya CCTV, jadi kelihatan sekali kalau misalnya ada terjadi praktek sesuatu, kelihatan. Sama. Ini hanya kasus yang terekam. Nah, kita samakan persepsi dulu. Saya yakin ini ibu-ibu guru pasti sudah virtual bullying itu apa. Teman-teman adik-adik ini juga. Kita samakan persepsi. Jadi ada kadang-kadang itu yang suka nanya, apa sih bedanya dengan tindakan-tindakan yang lainnya gitu ya. Jadi bullying ini ada 3 karakteristik yang nanti ibu bisa menjadi patokan dan indikator, oh ini dikategorikan sebagai bullying. Yang pertama itu ada niat untuk menyakiti, jadi ada kesengajaan. Nah, kadang-kadang juga ada timbul pertanyaan, emang niat itu bisa dibaca, emang niat itu bisa diterima gitu. Nah, kadang body language, tata bahasa dan lain sebagainya itu kan bisa terbaca. Jadi poin pertama adalah ada niat secara sengaja itu direncanakan, ada niat untuk menyakiti. Contoh nih yang paling sering, karena saya sering ketemu ibu-ibu, body shaming ya, apalagi kalau lagi mau nengok yang habis lahiran ya, niatnya mungkin guyon ya, tapi kadang-kadang ada ibu yang kemudian merasa banget terluka ya, akhirnya dia menjadi terdampak, nggak pede, marah, baby blues, bahkan kadang-kadang banyak ini yang terjadi. Jadi poin yang pertama adalah ini yang dilakukan secara sengaja. Yang kedua, itu nggak mungkin bullying itu dilakukan sekali. Nah, ini bedanya. Kalau intimidasi, kemudian diskriminasi, mungkin ketemu misalnya di tengah jalan yang biasanya senggol bacok ibaratnya, ya kan? Nah, teman-teman ini yang pakai motor nih, misalnya di tengah jalan, wow, gitu, wes, gelut, misalnya lo ya, jangan ya mas ya, nah, misalnya begitu. Setelah besok nggak ketemu lagi, berarti itu bukan ranah bullying. Tetapi ketika kemudian besok yang hari ini ditonjol kepalanya, besok dipalak, besoknya lagi diancam misalnya, berulang, terjadinya berulang, itu indikator bullying. Bedanya dengan tindakan yang lainnya adalah kejadian ini berulang. Dikuatkan dengan poin ketiga, ada perbedaan kuasa, relasi kuasa. Bu, misalnya kuasa ini maksudnya gimana? Apa yang satu kemudian dia punya jabatan tinggi, ya ini menjadi faktor juga. Tetapi kuasa di sini artinya itu influence-nya apa? Maksudnya pengaruhnya. Saya pernah punya teman, beliau mengelola satu sekolah non formal yang memang untuk ngajar anak-anak laki-laki semuanya. Dan itu diambil dari anak jalanan.
Wah, ini mulia sekali. Pada suatu waktu di satu masa ada satu geng yang sedang hitsnya di sekolah itu, yang gangguin adik kelas, yang membuli, yang belike, yang ngantemi dan lain sebagainya. Karena memang inputnya begitu. Si teman saya itu pusing. Wah, sopo to ini jandel otaknya gitu. Sementara yang melakukan itu Bapak Ibu, itu badannya gede-gede, samar-samar. Tapi bukan mereka yang jadi otaknya. Kemudian dia melakukan tindakan persuasi, pendekatan secara personal dulu, sopo janin sing perintah kowe gitu. Dan ketemu Bapak Ibu. Dan plot twistnya adalah si anak ini ternyata saya harus sampaikan secara fisik sangat jauh dengan anak-anak buahnya. Ini biar bisa menggambarkan bahwa pengaruh itu tidak memandang fisik. Bosnya ini secara fisik itu orang Itayani bahasanya, lebih kecil, kurus, katanya loh, ini saya diceritain. Terus kurus, orang Itayani bahasanya teman saya itu. Kemudian kok iso, menarik. Akhirnya ditelusur sampai ke keluarganya. Kenapa dia menjadi punya super power? Kenapa dia punya kekuatan untuk menggerakkan anak-anak yang tubuhnya besar-besar dan sangar-sangar? Bisa saja dia dikeplak sama anak buahnya, dia selesai. Ternyata tidak. Takut itu anak buahnya. Nah, si anak ini setelah teman saya telusur ke keluarganya, menemukan fakta bahwa ternyata si anak ini jadi samsatnya bapaknya setiap hari. Dipukuli itu udah hal biasa. Jadi ketika dia misalnya menghadapi sesuatu yang menantang, dia mungkin ini rapi, panik gede bahasa Jawa. Jadi kenapa dia kalau menghadapi anak buahnya dia tidak takut? Karena biasa. Inilah yang kemudian ada juga cerita Bu Septi kenapa bergerak bullying. Bu Septi kan gede. Wah, saya itu juga korban bullying. Itu sampai berimbas ketika saya bekerja juga. Saya 7 tahun ngajar di kampus. Ketika saya harus tim penelitian, pengabdian masyarakat, saya ada barrier. Saya juga kemudian sekolah psikologi, saya basicnya fisika karena saya jatuh cinta dengan dunia bullying. Ya, saya kemudian belajar psikologi dan ternyata menemukan kuncinya. Oh, ini adalah trauma saya ketika saya dibully. Dulu kelas 3 SMA saya tuh punya teman sebangku. Selama 1 tahun tuh jarang banget nyapa saya. Kalau ditanya, hari ini tugasnya apa? Melengos. Ya. Terus kemudian jadi pengucilan. Terus kemudian kalau puncaknya dia ulang tahun, yang lainnya diundang, teman sebangkunya tidak. Wah, itu saat itu saya tidak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ternyata otak kita itu merekam. Itu menjadi pengulangan-pengulangan yang meresahkan buat saya. S1, kemudian saya kuliah dan bekerja, ternyata polanya hampir mirip. Nah, saya mulai belajar dengan saya bicara ini jadi satu rilis sebenarnya. Buku saya itu, tulisan-tulisan saya itu hampir semuanya itu sebenarnya healingnya saya biar saya sembuh. Itu saya pengen bilang bahwa dampak bullying itu dahsyat sekali. Oke ya, 3, disengaja terjadi secara berulang ada perbedaan kekuasaan. Jadi faktor kekuasaan di sini bisa kekuasaan senior junior, tetapi yang lebih tepat adalah definisi pengaruh. Oke, jadi samakan persepsi dulu. Berikutnya, nah ini yang sering menjadi bahasan. Saya menemukan dan ini saya cantumkan di dalam buku saya. Ketika saya mengikuti seminar, salah satu seminar, dan kebetulan ini pembicaranya itu saya senang. Beliau adalah dokter jiwa yang memang konsen ke bullying. Ada pertanyaan, kenapa sih orang-orang itu selalu misalnya di tempat ini jadi korban, di tempat ini jadi korban, ya. Atau mungkin ada kecenderungan jadi korban. Sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi? Ini saya dapatkan belum lama itu. Jadi korban itu ternyata
kita membawa pembawaan yang itu bisa mempengaruhi lingkungan. Jadi faktor risiko yang pertama itu label stigma. Biasanya itu ya kalau tadi Pak Kepala Sekolah menyebutkan, wah nek sekolah ini ya tadi kan beliau kan juga ngajar di ini ya, apa namanya, les-lesan. Memang itu beban belajarnya lebih banyak karena memang tujuan les-lesan itu harus belajar betul soal dikerjakan untuk masuk sekolah perguruan tinggi. Tetapi kalau di sekolah-sekolah umum kan biasanya interaksi sosialnya lebih banyak. Jadi stigma di sini biasanya membawa yang pertama biasanya itu adalah fisik yang paling mudah. Ya, misalnya anaknya menonjol, misalnya dia cantik pun dibully loh Bu, cantik dibully, jelek dibully, gendut dibully, kurus dibully, kritik dibully gitu, semuanya. Jadi bullying itu nggak pandang apapun. Nah faktor risiko apa? Kalau labeling ini, ya oh cantik, oh populer, ada yang nggak senang, bisa jadi korban berikutnya. Kemudian rentan. Nah ini tadi disinggung, semua berangkat dari keluarga. Kebanyakan pelaku yang saya temui, hampir semuanya nih, tidak selalu tetapi hampir semuanya ini, pelaku ini sebenarnya adalah korban di tempat lain. Nah paling banyak di mana? Di rumah Bu. Jauh nenek, saya pernah ngisi di salah satu SMK di Jogja swasta. Wah, ketika saya berangkat, saya izin ke suami saya, ya aku harus ngisi STM listrik. Merasa semangat kata suami saya. Lah kenapa? Ini momentum baik nih, saya ketemu sama anak-anak SMA nih, STM lagi kalau bahasa dulu gitu. Laki-laki semua, Bapak Ibu, teman-teman. Wah, saya semangat tuh. Wah, semangat. Masuk. Selama proses saya berkeliling ke sekolah-sekolah baru itu saya marah. Sungguh saya keluar karena nggak dengerin gitu ya. Wah, serius sana sini Pak. Wah, omongannya. Saya tarik nafas, terus saya marah, saya bilang gitu. Saya marah. Kalian mau dengerin nggak? Gitu. Akhirnya yang bikin saya terenyuh itu ketika saya menyampaikan storytelling ya, bahwa pengalaman saya, pengalaman kasus itu kemudian saya nanya, jadi kira-kira kalian gitu pernah nggak merasakan ini? Terus ada satu orang yang mungkin dari tadi menyimak tapi teman-temannya ramai, dia cerita, Bu, bahasanya ya bahasa anak-anak saya dekatin, gimana Mas, gimana, ceritain. Ternyata dia dibully sih, ibunya, aku mau naik salah, aku salah, ibu selalu masku, aku apa yang saya lakukan itu nggak pernah benar di mata ibu, jadi selalu dibandingkan. Nah perasaan keberhargaan dirinya itu akhirnya hilang sampai berambangi. Saya terus kemudian menarik kesimpulan, ya saya juga seorang ibu. Saya juga jangan kira ya Bapak Ibu teman-teman adik-adik, oh Bu Santi ngomongin bullying, Bu Santi nggak pernah bullying. Jangan salah. Kalau di rumah itu kalau saya lagi kesel, marah ya, kesel itu pas saya capek, anak saya ribut, yang tadinya kakak tolong dong ambilin, terus saking nggak dengerin, kakak saya juga begitu ya, saya manusia biasa. Tapi kadang-kadang setelah itu kita susuli dengan satu permintaan maaf, dua duduk bersama, sampaikan maaf bunda tadi begitu karena begini. Itu yang harus dilakukan di rumah. Kerentanan ini bersumber dari rumah. Jadi seseorang yang kadang-kadang kemudian dia drop dan sebagainya itu karena kondisi rentan yang tidak bisa terhindarkan. Kemudian identitas peran sosial juga sama ya. Kemudian alienasi sosial, dependensasi ini, ketergantungan ini. Poin di sini yang saya kemudian blow up karena wajah baru bullying di era digital. Bapak Ibu bisa nggak? Kalau kita buka media sosial, mungkin sekarang tidak terlalu banyak ya. Influencer itu kebanyakan apa Bapak Ibu? Satu, flexing. Wah, berkunjung rumahnya besar,
mobilnya mewah, ada sekian banyak, dan itu menjadi standarisasi anak-anak zaman now. Saya pernah ke TK tuh, ini saya ajak nyanyi, kalian bisa nyanyi apa deh? Sopi COD, saya COD. Ya kan, kalau dulu kan nyanyi bintang kecil mungkin. Terus saya tanya satu-satu itu sambil ayunan, adik kamu mau jadi apa kalau besar? YouTuber. Oke. Jadi nggak ada yang ngomong jadi dokter, tentara, tidak. Terus yang satu, yang cewek jadi beauty vlogger katanya, jadi influencer. Subhanallah, ini keniscayaan Bapak Ibu. Kalau sekarang mungkin ya anak-anak ini jadi kalau standarnya aku pengen kaya karena influencer itu. Wah, memang mudah kita mencari uang kalau yang sudah jadi YouTuber yang udah satu viewernya berapa terus gajiannya banyak memang, tapi kita tidak tahu mereka itu prosesnya bagaimana. Bikin video itu lelah loh deh. Ya, saya kalau teman-teman misalnya lihat Instagramnya saya ya, misalnya Bu Septi kan misalnya bikin edukasi, itu hanya senang-senang aja. Saya ngomong misalnya komentari tentang daycare kemarin, ya hanya ngomong aja. Tetapi kalau influencer yang memang dia content creator, dia betul-betul effortnya luar biasa, bekerja. Jadi yang dia gajinya 1 jam sekian misalnya, dia bekerja berhari-hari. Jangan salah. Tapi saya pernah juga ini harus saya sampaikan biar adil. Saya ngisi di salah satu TK Akasa di komplek TNI AU. Senang saya. Pas masuk, saya tanya cita-citanya apa? Ada yang jadi dalang, ada yang jadi TNI. Wah ini agak berbeda nih. Akhirnya saya ngobrol sama kepala sekolahnya. Oh oke, berarti bagus nih kurikulumnya, gitu ya. Jadi tidak selalu, tetapi itu yang menjadi catatan. Jadi dispensasi ketergantungan sosial, validasi. Adik-adik ini yang punya Instagram, ya, upload misalnya di sini lagi bedah bukunya Bu Septi. Nanti diupload ya, diupload ya. Terus, diupload dah. Bolak-balik dilihat, yang like berapa ya, yang share berapa ya. Terus, dah masuk kelas. Misalnya gurunya lagi keluar, lihat lagi, misalnya boleh lihat HP. Berapa nih yang like, sudah banyak belum? Dispensasi, jadi ketergantungan secara mental udah pokoknya dari like, komen, share, subscribe. Dan itu saya punya satu teman konten kreator, katanya kebetulan pernah ngisi satu panggung gitu. Bener nggak mas? Gitu saya. Dia udah centang biru nih. Yo Bu Septi, saya tuh kalau video saya yang sudah saya edit sekian minggu, saya upload di hari itu 2 jam cuman puluhan, di bawah 50 saya take down. Dan itu bikin dia stres. Bisa bayangkan kenapa sekarang banyak kasus bullying, kekerasan dan lain sebagainya bersumber dari apa yang terjadi. Memang tatanan sosial kita sudah sangat berbeda. Nih ya, poinnya ini saya sampaikan. Nah, di dalam bullying itu ada beberapa yang terlibat. Kalau bullying tradisional ya, secara langsung ya, ini sebenarnya semuanya ini ya. Yang pertama berhubung jelas pembuli, kemudian yang ada asisten ini biasanya yang paling dekat ya. Kemudian ini ada tiga yang reinforcer, defender dan outsider. Ini adalah banyak kajian ilmu-ilmu yang mungkin yang basicnya psikologi, banyak yang meneliti ini. Jadi yang paling rentan sekarang kan kita hanya fokus kalau ada kasus bullying, satu jelas korban, tapi kadang lupa dengan pelaku. Padahal treatment yang paling benar itu adalah ya korban, ya pelaku, dan yang terlupakan adalah saksi mata. Saksi mata yang pertama outsider ini biasanya yang di sini digambarkan dia bersiul, ya. Dia pergi, artinya dia tidak peduli. Yang berikutnya defender. Dia dekat dengan korban, dia membela, tetapi dia punya resiko untuk dibully lagi. Jadi korban berikutnya. Berikutnya ini mungkin saya juga pernah jadi ini. Mungkin teman-teman juga kalau ada yang ngecek di kelas, misalnya namanya Andre,
dipanggilnya Pak Ijo, bapaknya bilangnya Pak Ijo, semuanya kelas semuanya ikut ramai. Ini yang namanya reinforcer atau penguat. Nah ini kemudian bedanya apa dengan yang di digital, Bapak Ibu? Jadi sanksi ini sebenarnya adalah mungkin yang di sekolah ini kebijakan sekolah yang sudah mulai ada kurikulum pertama, kurikulum anti bullying ya, di beberapa sekolah sudah menerapkan itu. Kemudian ada namanya program membuat mencetak agen anti bullying teman sebaya. Ini juga penting. Ini memanfaatkan peran dari saksi mata. Jadi gimana caranya? Ada salah satu sekolah swasta di Jogja, dia sudah menerapkan kurikulum anti bullying, Bapak Ibu. Dan penyelesaiannya sangat menarik. Saya pernah mengikuti satu kasus A membuli B, ya. Lapor ke orang tuanya alhamdulillah kooperatif karena memang pendekatan sekolah bagus. Jadi kedua orang tuanya ini berusaha untuk menyelesaikan kasus kedua anaknya itu secara bersama-sama. Saya diceritain, jadi nggak malah bentuk-bentukan musuh-musuhan, tapi malah nongkrong bareng, ngopi bareng. Sekarang sudah banyak ya, bersahabat lah itu ada apa peran orang tua. Ada kasus kemarin di salah satu SD swasta di Jogja, sampai sininya tuh kayak saya suka ya apa ya, yang kena pedang itu, jadi dicakar ibu, laki-laki sini. Jadi mereka sering begitu. Nah, cuman yang satu itu powernya lebih besar, mukanya memar. Saya dikirimin fotonya. Sekolahnya, alhamdulillah sekolahnya sebenarnya secara aturan sudah ada TPPK, ini regulasi nomor 46 tahun 2023, meskipun tahun 2026 ada pembaruan ya agak longgar sedikit, tapi saya setuju di regulasi sebelumnya Bapak Ibu, yang sudah ada tim pengawas satgasnya sudah bekerja sampai di rumah. Orang tuanya yang tidak kooperatif Bapak Ibu. Kasus yang terakhir ini, yang dua-duanya itu sama-sama punya power. Bapaknya terpandang, secara status terpandang, kekayaan terpandang. Yang satu juga. Jadi yang satu bawa lawyer, yang satu juga bawa lawyer. Yang satu kenal ketua perlindungan anak, yang satu juga kenal wes. Akhirnya yang tadinya cuma ADP, akhirnya besar. Itulah kenapa kasus bullying sangat jarang terjadi penyelesaian yang sama-sama win-win solution. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang berhasil selesai dengan baik. Nah ini contoh ya, ini sebagai wawasan saja. Yang satu bullying fisik ya, saya juga tampilkan di buku saya. Verbal, fisik paham ya, semuanya terkait dengan fisik. Verbal itu semuanya terkait dengan verbal, termasuk sindir, menghina, mengejek dan lain sebagainya. Emotional bullying ini biasanya adalah relational pertemanan. Yang emotional bullying ini biasanya nih kebanyakan sekarang adalah pengucilan, terus posesif. Teman posesif itu juga bahaya loh. Nah, sekarang itu anak-anak itu mudah sekali mendiagnosa diri sendiri. Aku NPD, wah aku OCD, dia dan lain sebagainya. Padahal itu nggak boleh. Harus ada beberapa sampai tegak diagnosa. Dan itu saya pun lulusan psikologi nggak boleh begitu. Harus psikolog yang sudah profesi, ada kewenangan sendiri. Jadi adik-adik kalau misalnya, aduh aku stres, aku kayaknya OCD deh karena begini. Nah, oke lah, mungkin gejalanya menjurus ke situ. Aku depresi dan lain sebagainya. Tapi sampai tegak diagnosa kalian mengalami apa, gangguan mental apa, itu harus oleh yang berwenang. Psikolog dalam hal ini, kalau memang sudah sangat parah, baru dirujuk ke psikiater. Emotional bullying ini termasuk teman posesif tadi. Si A harus main sama aku terus, nggak boleh sama yang lain. Itu juga termasuk bullying, karena kebanyakan yang kasus yang terjadi adalah korbannya itu tidak nyaman. Kemudian cyberbullying nanti kita bahas di sininya, karena wajah baru bullying itu kebanyakan cyberbullying. Kemudian sexual bullying, semua yang menjurus tentang seksual. Memandang catcalling ya, teman-teman adik-adik ini yang suka ngodain misalnya tengah jalan, ya apa komentari fisiknya teman cewek atau cowok, cewek ke cowok juga bisa loh deh ya? Jangan salah, itu ternyata melanggar aturan, melanggar undang-undang. Hati-hati. Ada salah satu
kejadian di kampus ya, jarak kampus ke kos-kosannya cuma 5 menit, tapi karena setiap hari diganggu di catcalling, dikomentari, cantik dan lain sebagainya, dia takut muter 15-20 menit hanya karena untuk menghindari itu. Oke, ini seksual bullying. Kemudian prejudicial bullying ini ya, ini semua yang ras, suku, agama. Jadi semua yang berbasis itu berarti itu adalah bullying. Ini ya jenis yang terakhir. Kita bahas cyberbullying. Nah, cyberbullying ini semua itu bersumber di dunia cyber. Platform media. Apa saja platform media? Ya tadi media sosial. Kemudian ada pesan-pesan ya. Kalau dulu zaman saya masih Yahoo Messenger, inbox email, sekarang WhatsApp, Telegram ya. Di games juga banyak bisa chat-chatan. Aplikasi-aplikasi dating, alhamdulillah banyak sekarang ya. Nah, ini kalau tadi lingkarannya itu adalah korban, pelaku, saksi mata. Kalau di platform media saya sampaikan di sini, ini saya lupa tidak cantumkan di halaman berapa, tapi ini dari buku saya. Ini saya rekap dari apa yang saya dapatkan. Lingkarannya itu adalah korban, pelaku, saksi mata, platform media. Jadi proses terjadinya bullying kita bayangkan. Bapak Ibu, teman-teman, kalau kalian berdiri di tengah pinggir telaga yang tenang ya, kemudian ambil batu, kalian lempar, set, apa yang terjadi? Jatuh, terus ada riak gelombang kecil ya kan? Nah, itu namanya ripple effect. Jadi ada satu yang contoh sederhana. Jadi bullying di platform media kenapa ini sangat berbahaya? Ketika kita lempar ke unggahan, misalnya yang paling mudah contohnya itu artis yang viral, dia melakukan suatu kesalahan, dia unggah hanya satu, dia sebenarnya nggak punya tujuan apa-apa, misalnya dia habis operasi gitu, alhamdulillah ya, nggak boleh gitu ya. Terus kemudian dia contohkan dia unggah di media sosialnya, yang yang terdampak atau yang ikut komentari tidak hanya 1-2 orang, bahkan yang nggak kenal pun jadi akhirnya komentari. Kenapa ripple effect? Yang pertama hanya misalnya dia mengunggah itu, kemudian dampaknya semakin besar dan bergelombang semakin meluas. Ya. Atau kasus misalnya kalau di buku saya contohkan pertama itu di WhatsApp. Misalnya satu geng atau satu kelas membuli 1 orang, ya hanya 1 orang yang ngomong, kemudian ditimpali oleh teman-teman yang lain. Berdampaklah yang tadinya cuma berbasis digital, akhirnya pas ketemu di luar, yang tadinya teman akhirnya ikut mengucilkan dan lain sebagainya. Itu banyak terjadi seperti itu. Jadi ada korban, pelaku, platform media, lingkungan di sini. Lingkungannya di sini bukan yang secara nyata. Awalnya adalah lingkungan digital, dunia yang maya yang entah berantah itu, Bapak Ibu. Ya, banyak kasus kenapa orang-orang tidak bisa bayangkan kalau terjadi pembulian di ranah digital itu 24 jam korbannya itu merasa dibully loh. Kalau korban di sekolah misalnya, aku nggak sekolah, aku seorang ketemu. Tapi kalau di digital, tidur mau sholat, mau ngapain, yang penting lihat HP dia sudah merasa terbully. Nah, inilah kenapa tingkat depresi itu semakin besar. Karena di balik akun anonim, di balik berita-berita yang mungkin dia tidak kepingin tahu, dia kemudian merasa tertekan, sangat tertekan. Ini ya, jadi bahasannya. Dan bentuk-bentuknya ini saya juga sajikan, ada 13, saya coba rangkum ya. Ya mungkin ini kurang sempurna, tetapi ini yang terlintas dalam pikiran saya. Yang pertama flaming nih teman-teman, pertengkaran dengan kata-kata kasar. Awalnya tengkar, tapi semakin yang salah satunya tertekan itu sudah ranah bullying, harassment, kekerasan digital, pencemaran nama baik, penyamaran ya. Misalnya nih si A mau bully si B, tapi dia ngomongnya si C, gitu ya. Kemudian ada cyber stalking, stalking untuk mengawasi korban. Nah, ini biasanya teman-teman posesif nih. Kemudian menyebarkan konten vulgar. Saya ceritakan sedikit tentang ini pengancaman yang ini kejadian di Bantul, teman-teman, Bapak Ibu. Anak SMP kenalan di media sosial. Dia anak SMP lagi senang-senangnya, fitrahnya memang naksir, kenalan di Facebook Ibu.
dengan satu gambar foto anak SMA cakep. Wah, pertama saya lewat info hai, tuker-tukeran WA. Akhirnya jadi kayak makan, selamat pagi cantik, sudah makan belum, siangnya lagi sekolah ya, lagi istirahat ya, sorenya selamat malam, mimpi indah. Awalnya begitu. Pertama itu adalah ini teman-teman kalau kenalan nih ya, cewek, cowok-cowok juga, karena ada korban cowok juga, di love bombing. Ih kamu cakep deh, ih kamu ini, nah itu pokoknya kamu ditarik gitu, dihujani dengan cinta dan perhatian. Si anak ini akhirnya, padahal bapak ibunya aware, artinya peduli dengan anak ini. Anaknya berprestasi, sering dikirim lomba. Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan anak saya dilindungi ya. Saling mendoakan bapak ibu. Nah, kemudian awalnya sahai love bombing, akhirnya video call yang cewek, yang anak SMP itu ya sudah kelihatan mukanya. Awalnya jilbaban, berikutnya dimanipulasi. Aku pengen lihat rambutmu dong, dibuka. Lagi intens, aku pengen sudah rambut, aku pengen lihat kamu pakai bajunya nggak pakai lengan dong, pakai you can see. Aku pengen lihat semuanya dong, dibuka gitu. Betul, itu dibantu. Kemudian anak ini akhirnya depres. Jadi pengancaman, kamu kalau nggak nurutin aku, kamu tak sebar ini foto-foto. Dia stres, jadi katanya setiap pulang itu masuk kamar. Ketika marah dia agresif. Akhirnya orang tuanya bawa ke psikolog, lakukan pendekatan, ngaku. Nah, orang tuanya punya power, alhamdulillahnya, lapor ke polisi, dicari itu pelakunya. Plot twistnya adalah pelakunya umur berapa, teman-teman? Umur 40 tahun. Dia pakai apa? Pajak anak SMA. Hati. Si anak ini akhirnya ke psikolog, kemudian ke psikiater juga. Ini bukan hanya perempuan ya teman-teman, yang laki-laki juga banyak sekali kasus-kasus begini. Jadi ini salah satu, ini di masyarakat banyak sekali. Nah kemudian ada trolling, ada deepfake, ya, ada catfishing, ya identitas palsu. Ada yang sering mungkin ibu bapak teman-teman doxing. Bedanya dengan yang satu apa? Jadi kalau doxing itu sampai ke identitas, misalnya NIK-nya atau rumahnya di mana, setiap harinya ngapain gitu. Ini banyak terjadi juga. Ya. Ini bentuk yang coba saya rangkum di dalam buku Wajah Baru Bule. Kemudian ini saya contohkan di dalam buku itu, saya sebarkan satu narasi cerita, karena storytelling itu menjadi salah satu pesan, salah satu cara yang paling mudah menyampaikan pesan. Cerita kasus Amanda Misselton ini, dulu dia itu dibully karena kesalahan sedikit, ya, dia pindah kemana-mana, akhirnya ketahuan juga dia adalah Amanda, yang pada akhirnya di tahun 2012 di mana warga dunia ini, bukan hanya di satu ini, di luar negeri, satu negara saja tapi sudah seluruh dunia. Ketika seluruh negara sudah konsen mengawal kasusnya, dia memilih untuk mengakhiri hidup. Nah ini karena saking tidak kuatnya. Kemudian kasus Audrey yang dulu mungkin teman-teman atau bapak ibu yang mengikuti saya awal-awal 2018 masih semangat-semangatnya, saya menjadi bagian orang yang menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Itu menjadi catatan buat saya. Jadi kasus Audrey ini sebenarnya kan justice for Audrey, ya. Berita yang beredar adalah dia dibully oleh kakak kelasnya sampai ditelanjangin katanya. Tapi ternyata bukan begitu ceritanya Bapak Ibu. Jadi kalau ada kasus sekarang yang terblow up, kalau bisa tahan dulu, jangan ikut komentar dulu. Kita cari tahu sampai press release pihak berwajib. Itu yang kami lakukan. Terus kasus selebriti, ya, kalau di Indonesia alhamdulillah masih punya keyakinan, ya, apapun agamanya masih punya Tuhan. Yang di luar negeri, ini yang senang K-pop, ya, yang nggak punya agama, akhirnya memilih selesai. Nah untuk bilang gitu ya. Ini terus kasus yang di Pandeglang ini sama-sama persis tadi, ini hanya mantan sebenarnya karena dia punya hal-hal yang pribadi punya pasangannya, akhirnya dia mengancam, ya, mengancam sampai kasusnya sudah sampai kepolisian dan pelakunya sudah dipenjara. Kemudian kasus SMA di Jakarta ini tadi saya sudah ceritakan di awal.
Kemudian apa hubungannya dengan kesehatan mental? Ini saya juga bahas di dalam buku. Jadi bullying itu pasti berpengaruh dengan kesehatan mental. Kesehatan mental itu terpengaruh pasti karena bullying. Nah, ini ya poinnya ini. Nanti kita bahas ini dampak-dampaknya sebenarnya sudah banyak ya, ada dampak psikologis, ya, dampak terhadap kesehatan, dampak akademik, sosial, dampak jangka panjang ya. Poin yang paling besar adalah Bapak Ibu, kenapa di era digital ini sekarang kasusnya semakin beragam dan semakin ekstrim. Satu input atau inspirasi yang mereka dapatkan itu mudah sekali. Bapak Ibu kalau lihat games ya, games yang mungkin kalau saya punya anak kecil misalnya, dia main game biasa, tapi iklannya kekerasan dan lain sebagainya. Saya pernah ke mall itu sama suami saya berdua, ada satu permainan yang itu tuh untuk sport anak-anak, kids corner ya, kids corner. Tapi gamesnya apa? Bacok. Allahu Akbar, ini gimana saya bilang? Oh ini betul-betul protes ini, nggak boleh anak-anak kayak gini. Jadi berdarah-darah, pakai pedang dan lain sebagainya. Itu kalau dilakukan berhari-hari merusak ini. Kalau dalam ilmu medis ya, ada bagian hormon cairan yang di kepala ya. Saya kurang paham, ada namanya itu yang mengendalikan seseorang melakukan tindakan-tindakan kasar misalnya. Saking stimulasinya banyak, akhirnya dia uncontrol. Nah, kenapa banyak kasus bullying yang ngeri-ngeri? Kemarin terakhir pengeroyokan dulu di Cilacap, padahal itu di pelosok. Itu juga ini karena kasus ini sudah sangat ini. Nah, kemudian di buku itu saya juga sampaikan, tadi Bapak Kepala Sekolah juga ada istilah aku zaman kumbien ya, Bapak Ibu guru ini yang sudah senior gitu ya, Arab sekolah itu belajar itu harus baca buku. Nah sekarang nyonyol aja udah keluar informasinya Bapak Ibu gitu. Anak-anak itu susah sekali untuk baca buku ya ada mungkin duta literasi di sini pasti tidak begitu gitu ya, pasti ini apalagi perpustakaannya Masya Allah. Nah ini yang kemudian menjadi kerentanan atau ketahanan seseorang. Bagian resiliensi ini sering dibahas. Ada generasi yang dinamakan sekarang ada alpha, dulu si strawberry. Saya gambarkan strawberry kalau baru petik itu ranum sekali ya Bu. Tapi berapa hari di luar itu langsung busuk ya. Itu ibaratnya ketahanan mereka tentang daya juangnya itu sangat sedikit. Nah, bersumber dari mana? Ya dari rumah ya. Dia ini satu materi yang saya ikuti juga ya, kebetulan beliau juga ahli di seorang guru besar dari Malaysia. Ini tentang bullying juga. Jadi yang pertama spirituality. Jadi spirituality bukan masalah religius, tapi hakikat dia hidup itu siapa, saya lahir untuk apa, itu penting untuk ditanamkan ke anak-anak. Saya makhluknya, saya diciptakan Allah untuk begini, misalnya saya makhluk Tuhan gitu. Itu harus dikenalkan dengan itu. Jadi ketika dia mau melakukan sesuatu ada paling tidak ada remnya. Kemudian kesejahteraan, kalau di sini kemarin bahasanya memang remaja, kesejahteraan anak itu bersumbernya dari mana? Ya dari rumah sebenarnya. Orang tua kesejahteraan emosional, perhatian, misalnya materi, misalnya anaknya makannya juga cukup, tidurnya cukup, dan rumahnya juga aman dan lain sebagainya. Aman di sini bukan semua tentang fisik, tetapi dia tumbuh di situ, dia punya hak anak itu bisa terpenuhi. Kemudian sumbernya adalah, nah ketahanan resiliensi ini salah satu cara untuk menghindarkan anak untuk tidak kena bullying. Karena kalau bullying di sekolah bisa dilihat teman-temannya, kalau bullying di era digital tidak layar Bu. Misalnya, adek udah tidur belum? Udah mah, padahal di bawah selimut dia masih searching kemana-mana tuh. Itu yang terjadi ya, kalau tiba-tiba anaknya murung, tiba-tiba sensitif, disenggol sidik ngamuk, ibu harus teman-teman yang adik-adik yang dalam posisi sekarang seperti itu cerita ya, nggak boleh disimpan sendiri gitu ya. Nih saya juga bahas, jadi ini faktor internalnya. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin merasa di posisi dibully, terutama di era digital. Jadi kalau dalam saya biasanya menyampaikan 5 aturan jari tangan. Abaikan dan pergi
ini 3 poin pertama ini penting. Abaikan dan pergi ini adalah kemampuan anak itu untuk stop, dia membangun batasan, jangan bully saya. Termasuk di era digital. Oh ini bully aku, cut off, blokir. Itu kemampuan dari mana ibu, bapak? Internal. Apa ibu setiap hari harus kamu harus ini? Tidak. Jadi literasi digital juga harus diajarkan. Saya sudah begitu ke anak saya, juga kecolongan loh Bu. Baru kemarin saya sampai nangis-nangis, kakak kenapa kamu begini kak, gitu ya. Saya drama gitu. Anak saya sudah paham teorinya, tapi ketika ada temannya yang ngajakin ngobrolin sesuatu yang saya kebetulan lihat gitu ya. Jadi temannya itu memang agak posesif dan terobsesi untuk hidup di Korea. Jadi dia membayangkan dia punya suami orang Korea, dia punya anak orang Korea. Kalau secara psikologis ini udah sangat mengganggu gitu ya. Dan anak saya awalnya no, aku udah tahu aku sudah bangun batasan, tapi dia terus-terusan. Pada akhirnya ketarik sedikit, akhirnya ditanggapi. Nah itu berangkat dari situ, faktor internalnya dia harus terus dipantau, dibimbing. Meskipun secara internal dia sudah iya ini tahu ini salah, tapi peran yang eksternal dalam hal ini orang tua harus penting. Ini juga saya bahas kecerdasan emosi ya, self efficiency, percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Jadi bapak ibu guru yang di sekolah-sekolah, kadang-kadang kalau kita melihat anak nakal ya, saya sedang mendampingi salah satu sekolah, satu anak itu dibilang troublemaker. Ketika saya ketemu itu kadang-kadang ya Allah mesake bejaiki, setiap orang selalu melabeli dia adalah kamu anak nakal. Padahal dia tuh sebenarnya butuh dipupuk. Saya di lingkungan rumah saya juga begitu. Saya ternyata kemarin pas lebaran ada 10 anak tuh datang, padahal saya itu secara kasat mata mereka itu anak nakal. Paham sih? Saya mau menegur juga mikir-mikir, pas lebaran dia datang. Cuma salah lah, 10 anak-anak kecil SD SMP, wah saya terharu. Nah, momen itu saya tanyakan satu-satu, mereka tuh senang sekali. Dan sekarang ketika nyapa, mereka kayak mendapat arahan dan perhatian. Itu yang poin penting yang perlu dicermati. Faktor eksternal ya, dukungan keluarga dan sebagainya ini. Jadi resiliensi bisa terbentuk. Nah ini poin ini bagian sekolah, karena saya berada di sekolah, ini di bagian intervensi program sekolah perkembangan karakter. Betul. Jadi banyak anak pintar tapi tidak punya adab. Banyak orang yang punya, ya kita memang lagi miskin keteladanan ya Bapak Ibu. Ya dari pucuk pimpinan sana sampai ini, ya gimana mau dicontoh. Nah untuk itu yang paling mungkin kita lakukan adalah mulai dari diri sendiri. Siapa yang ada di sekeliling kita. Kalau peran saya jadi ibu di rumah ya gimana saya menularkan ke anak saya. Kalau Bapak Ibu jadi guru di sekolah gimana menularkan ke anak-anak. Teman-teman di sini yang masih kelas 4 misalnya, kelas 4 SMA gitu ya, teman-temannya. Jadi mulai dari situlah kita bisa mewujudkan. Memang bullying itu nggak bisa nol. Saya mendirikan yayasan Zero Bullying Center, itu menjadi kajian untuk penelitian pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Itu memang cita-cita, tetapi sampai zero, meskipun itu niscaya mungkin, tetapi itu sangat sulit untuk diwujudkan. Salah satunya yang paling mudah dan kita mengikhtiari sebaik-baiknya. Jadi intervensi program sekolah perkembangan karakter dari regulasi dari atas sampai ke bawah, pelaksananya bagaimana harus diterapkan. Terus poinnya apa? Ciptakan yang paling ini ya, penelitian sudah banyak Ibu. Satu, ajarkan anak untuk empati. Ya, sekarang empati udah nggak ada. Ya, contoh daycare. Ya, ini lagi aja, boom. Ya, akhirnya ada ibu-ibu yang saya nitip ke, iya masalahnya beda. Ya, coba bukan itunya gitu. Ya setiap ibu kita tidak tahu di balik pintu rumah ada perjuangan apa yang sedang diperjuangkan ibu-ibu. Belum lagi daycare di Bekasi, kecelakaan kereta yang qadarullohnya gerbongnya perempuan. Ini kalau kita pikir-pikir ini sedang ada pesan sebenarnya. What happened gitu. Gitu. Semua ibu tuh hebat. Saya selalu sampaikan begitu. Setiap ibu hebat. Cuman gimana caranya biar perannya itu tetap maksimal dan bekerja. Nah ini untuk yang lain yang poin ini keterhubungan pengembangan diri ini menjadi bagian faktor yang harus memang diusahakan. Gitu.
Tuh, ini saya juga sajikan di dalam buku saya. Ini saya tadi bilang abaikan dan pergi, abaikan dan pergi. Nah ini kenapa kok abaikan dan pergi? Dulu saya tidak tahu. Ketika saya belajar di psikologi UGM, pada saat itu saya ikut pelatihan workshop, ada satu poin yang terngiang-ngiang saya. 53 detik pertama pelaku bullying ketika dia berniat untuk membuli dan korbannya bilang stop, aku nggak senang digituin, itu dia mikir kok korbannya gini ya, jadi ada kemungkinan dia tidak membuli. Itu kenapa ada abaikan dan pergi. Korbannya itu EGP emang gue pikirin, itu pelakunya akan berpikir 2 kali membuli gitu. Ini kenapa begini, self defense ya teman-teman. Kalau misalnya dipanggil muncul yang sering misalnya jelek atau misalnya apa yang fisik ya, misalnya hitam kikil sini. Nah, self defense di sini artinya anak ini berani untuk bilang tolong ya jangan panggil aku kayak gitu, aku namanya Sakti, panggil aku Sakti. Itu juga jadi sesuatu yang penting untuk ditanamkan. Anak saya korban bully, Bu. Ya, dulu dia tuh sampai 2 bulanan itu saya mendekati dia, memeluk dia itu butuh effort luar biasa. Sekarang sudah berani. Kalau dia diejek, langsung keras gitu. Ternyata lingkungan itu sangat berpengaruh. Karena saya memutuskan untuk memilihkan sekolah anak saya. Alhamdulillah, mohon doanya jadi Bapak Ibu karena perjalanan masih panjang, tapi ternyata itu ujian banyak sekali gitu ya. Kemudian speak up, jangan dipendam, apalagi kalau di ranah digital. Kalau teman-teman adik-adik ini punya teman games, terus sudah menjurus-jurus, membuli dan lain sebagainya, dan scene-nya nggak enak, jangan sampai kayak balon letus. Ya, yang terakhir laporannya. Nah ini keluarga, sekolah dan masyarakatnya. Kalau saya karena orang dulu pernah ngajar di Sarjana Wiyata ya, orangnya Ki Hajar Dewantoro, itu ada 3 pilar pendidikan. Yang pertama adalah keluarga, paling penting. Yang berikutnya adalah sekolah, dan yang terakhir adalah masyarakat. Nah di sini jadi keluarga itu pembentukan awal, kemudian sekolah itu menguatkan. Ya itu tadi saya cerita kenapa anak saya di sekolah ini begini, sekolah ini berbeda. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Penguatan apa yang sudah ditanamkan di rumah, value-value yang sudah ditanamkan, kalau nggak sinkron di sekolah juga nonsen. Ya, itulah kenapa orang tua ya termasuk nyari daycare itu harus ngerti ini visi-misinya apa, di sekolah penanaman value-nya apa, itu harus ngerti. Kemudian yang terakhir masyarakat ya, kalau ini basisnya kami mengisi bersama relawan-relawan bullying corner dari masjid ke masjid, dari komunitas-komunitas itu dalam rangka itu. Ini mungkin begitu saja. Ini silakan Bapak Ibu kalau mau silaturahmi, kumpul di sini ya, izin Bapak Ibu di yayasan kami ini sedang ekspansi untuk mengajak berkolaborasi seluas-luasnya untuk menyebarkan psikoedukasi tentang ini. Ada satu program namanya Pagar Rumah. Ini saya tidak hafal Pak P-nya apa, A-nya apa, tapi intinya Pagar Rumah ini adalah awal dari pemikiran kami untuk membentengi bahwa bullying itu bisa cut atau ditekan itu berangkat dari rumah, memagari rumah dari pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Nah, itu silakan kalau mau ini. Alhamdulillah ini terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Bu Tri yang sudah mengizinkan Pak Anang ini sebagai perantara gitu ya. Alhamdulillah ini nanti juga kami menularkan di beberapa sekolah, sudah ada jadwal sampai di Magelang, di beberapa SMA di Jogja juga. Dan untuk Bapak Ibu guru yang mungkin punya gambaran kepingin juga untuk berkolaborasi dengan kami sangat terbuka. Terima kasih. Akhir kata mungkin nanti diakhiri dengan sharing-sharing ya. Silahkan. Mohon maaf kalau banyak salah kata, dan kalau Bu Sakti kalau pengen dapat bukunya di mana, silakan Ibu bisa berkunjung ke SIP Publishing ya. Di situ ada toko bukunya, jadi bisa langsung menghubungi ke sana. Baik, terima kasih. Akhir kata, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Satu hal Bapak Ibu, kita tidak bisa bergerak sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah kita bergandengan tangan, kita berusaha mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita, menciptakan generasi-generasi anti bullying yang berkarakter kuat. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Ibu Ambarwati MPDSI yang telah menyampaikan banyak ilmunya dan poin penting tentang isu bullying. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pahala dan kami terapkan di dalam kehidupan kami. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Sesi pertama kami buka dengan 3 penanya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan Adek. Baik, terima Sebut kasih. nama. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Vero, saya dari kelas 11 5. Izin bertanya. Untuk ini saya kan sudah mengikuti Instagram Ibu sejak lama sebenarnya. Iya, aku jadi GR nih, Masya Allah. Terima kasih deh. Ya. Dan buku ini kan bukan buku pertama Ibu. Dan sebelumnya sudah membuat buku-buku. Nah, pertanyaan saya, kesulitan yang paling besar dari pembuatan buku tersebut, misal apakah dan bagaimana cara kita mau mengawali untuk membuat buku. Misal teman-teman literasi ingin membuat buku, langkah awal apa yang didapatkan buat? Terima kasih. Terima kasih Mbak Vero. Waduh, GR nih. Baik, yang pertama kesulitan. Ini sebenarnya buku ini kan populer ya, buku penulisan yang tidak ilmiah, tetapi juga tidak terlalu ilmiah, tetapi tidak fiksi gitu ya. Jadi ini genrenya yang tulisan-tulisan populer lah, seperti opini. Nah ini saya menyajikan khusus buku Wajah Baru Bullying ini cukup melelahkan buat saya, karena seperti bikin skripsi ya, harus ada datanya, harus ini dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya bikin novel, ya Ibu, satu hari itu saya 1 cerpen itu bisa. Ya, misalnya saya pengen bikin buku 1 novel ya, kumpulan cerpen aja. 1 hari 1 cerpen, sekitar 600 sampai 1500 kata. Cerita yang itu tuh di sini, jadi mudah sekali ngalir, refreshing. Jadi 1 bulan itu bisa jadi 1 buku kalau niat. Tetapi kalau buku ini, wah itu misalnya 1 paragraf, data ini harus cari dulu, data ini harus cari, dan itu lelah sekali. Yang paling kesulitan yang saya alami di buku ini adalah mood, karena pada saat saya menulis ini saya pasca mengerjakan skripsi juga. Jadi saya penelitian, saya ini sambil jalan. Nah, terus kemudian sisa-sisanya saya banyak menceritakan apa yang saya alami. Itu mudahnya, karena sambil saya ngobrol dengan banyak ibu-ibu yang mungkin konsultasi tentang bullying, itu saya rekap, oh ini bagus ini untuk dicantumkan di sini gitu. Jadi yang musuh paling besar itu memang 1, diri sendiri, kemalasan. Ya, itu saya alami juga. Dan saya sempat di fase, mungkin kalau bahasa kita kan nggak bisa mendiagnosa ya, saya depresi apa enggak. Tapi saya di pas mengerjakan tugas akhir skripsi itu saya ada barrier dengan guru dosen saya kan sudah ya, jadi dosen saya itu seperti mahasiswa saya dulu gitu. Tapi saya harus memposisikan saya jadi mahasiswa, itu Masya Allah, itu tantangannya luar biasa. Saya pengen belajar gitu, dan itu membuat saya 6 bulan itu nggak buka laptop. Ya, lihat laptop aja wow gitu ya. Itu pernah di fase itu saya banyak nulis pakai HP tuh, jadi sendiri. Terus memulai dari mana? Nah ini mau nulis apa nih adik-adik? Kalau saran saya dulu, ini besok tanggal 11, 12, 13 saya mau mendampingi teman-teman literasi di SMKN 1 Tempel. Dulu tahun lalu sudah dapat 1 buku, yang punya gurunya, yang punya siswanya. Jadi namanya kumpulan itu antologi. Misalnya teman-teman mau literasi nih, 1 kelompok literasi ada 10. Gimana kalau anak 10 ini semua nulis jadiin buku? Buku
itu bisa jadi buku ya, kalau novel itu biasanya ya 100 halaman kalau enggak. Nah, satu orang misalnya punya kewajiban nulis 3 cerpen dengan cerita sendiri-sendiri, misalnya satu tema aja tentang bullying misalnya, bisa. Ayo sama Bu Santi tak dampingi, nggak apa-apa. Misalnya loh, mau saya misalnya Pak Anang nanti bilang ke Pak Anang, kalau misalnya saya pengen jadi punya buku antologi, gimana? Nggak apa-apa. Nanti di Burning Woods, kita ini dulu apa pemanasan dulu, apa yang mau kita tulis. Nah itu nanti dari kalau misalnya memang lihat fiksi, itu misalnya cerpen, itu bisa diawali. Kita belajar dulu gimana cara bikin cerpen. Nanti dikumpulkan, insya Allah nanti bisa. Kalau sudah selesai misalnya 100 halaman dari 10 anak ini, nanti kalau misalnya pengen diterbitin boleh Bu Santi, akan saya bantu. Gitu. Jadi yang paling mudah dan mungkin untuk dilakukan pertama kali adalah do it, lakukan segera. Jadi nggak cuma dibayang-bayang doang gitu. Aku pengen nulis ini, misalnya lagi kalau anak SMA ya, masa-masa SMA ya, misalnya seneng lagi berorganisasi, keras-kerasan kalau bahasa sekarang, kalau bahasanya kita mungkin dulu gebetan gitu ya Bu ya Bapak ya, yang ini kalau yang sekarang keras-kerasan ya, misalnya ada kelas kakak kelas ada yang cakep. Tapi jangan lupa setiap menulis bukan hanya semata-mata untuk menyampaikan cerita apa yang kira-kira, tapi tolong sertakan pesan-pesan di dalamnya. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya ini kalian belajar dulu, kalian mau menulis apa, kalau yang pop misalnya yang seperti opini seperti yang saya tulis, mudah lagi mungkin bahasanya akan lebih berbeda seperti artikel. Nah itu mungkin bisa pelatihan jurnalistik ya dan lain sebagainya. Yang penting mau nulis apa, mau seperti apa dan lakukan segera, gitu ya. Dan sekali lagi hambatan yang paling besar apa? Kadang-kadang penulis itu wis nulis mau cuma aduh kok elek, hapus. Nah itu yang sering jadi barrier. Saya juga mendengar tadi kata Pak Anang, di sini juga ada ibu yang sudah menulis, bapak yang sudah menulis ya. Jadi tahu persis. Kalau biasanya kalau misalnya mau efektif nulis ya udah nulis aja, masalah salah enggak nanti. Yang penting jadi dulu 50 halaman udah baru dibaca. Ya alhamdulillah ini mohon doanya, saya sebentar lagi juga ini di perjalanan saya ini menjadi prestasi buat saya cerita ya, promosi ya, buku baru saya yang saya tulis dengan suami. Kisah nyata pada saat suami saya tugas di Gaza, jadi diterima di penerbit besar dan sudah mau rilis gitu. Nanti kalau misalnya ada bapak ibu teman-teman yang wah ini ada buku Assalamualaikum Gaza, itu tulisan saya dengan suami. Nah itu juga mudah sekali untuk menceritakan meskipun karena hentakan-hentakan itu, tetapi disusuri dengan data. Jadi data-data yang kami sajikan itu nggak hanya lewat imajinasi saja, tapi real yang kami sajikan seperti itu. Jadi kalian itu bisa nanti keluar dari sini lihat ada pohon tumbang, bisa jadi tulisan, misalnya begitu. Inspirasi itu bisa datang dari mana saja. Gitu ya? Mudah-mudahan terjawab Pak Vero. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Silakan ada yang mau bertanya. Terima kasih sekali, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Santi tadi. Nah, Ibu, saya tertarik dengan berita mahasiswa UI ya, Fakultas Hukum. Apa ya? Itu kan orang-orang pintar. Ya. Nah, ini kan mengkhawatirkan masa depan bangsa. Nah, saya terpikir ini faktor-faktor apa yang menyebabkan kasus ini dan bagaimana supaya nantinya anak-anak kami ini bisa berpikir bahwa hal seperti itu tidak akan terulang kembali, dan bagaimana supaya memberikan kesadaran pada anak-anak untuk memberikan kesadaran bahwa ternyata digital itu sesuatu yang luar biasa dan bisa menghancurkan masa depan. Monggo nanti saya diberikan masukannya. Terima kasih. Ibu Sinta. Oh, Bu Eni Farhin. Beri Ibu. Guru sejarah. Guru sejarah di sini. Ya, nama Ibu. Baik, ya saya tadi kok nggak menyinggung masalah itu ya, karena tulisan saya kemarin ya, jadi kasus ini kan setelah buku saya terbit. Baik, kemarin kami itu menahan diri untuk tidak komentar Bu. Jadi kasus itu menghenyak ya, satu ironis yang dia hukum, ya.
kadang-kadang orang yang sudah tahu hukum itu malah kadang yang mempermainkan hukum gitu ya. Ini sebuah keniscayaan yang ini. Nah, faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi kenapa seseorang itu bisa ikut terlibat. Yang pertama kasus kemarin itu Ibu, itu sebenarnya saya sih sepakat dengan beberapa narasi informasi bahwa ya ini lagi orang berjolai gitu. Sebenarnya kalau mau di cross check banyak sekali kasus-kasus begini. Nah, hanya yang jadi masalah itu yang pertama kemarin mereka orang anak UI, dan setelah ditelusur ternyata mereka itu anak-anak pinter yang punya jabatan juga, organisasinya oke, prestasinya banyak, tapi punya sisi-sisi yang itu tidak tahu. Nah, itu yang kemudian kenapa wajah bullying ini, ya ini ada relevansinya meskipun itu kasusnya adalah pelecehan seksual ya. Ketika seseorang itu sudah ada di satu dunia yang orang tidak tahu, itu kan kita bisa jadi orang lain. Ibu mungkin lihat saya, Bu Zati ngomongin bullying nih, tapi mungkin ibu tidak tahu atau teman-teman tidak tahu di balik itu saya itu seperti apa. Nah, itulah yang kemudian membuat anak-anak ini dia, karena orang pintar itu biasanya kan ini ya, saking pintarnya itu mudah sekali dia satu informasi sesuatu dia olah dengan sesuatu menjadi sesuatu itu mudah sekali. Nah, satu kerentanan tadi karena mereka orang pintar, yang kedua dia digital. Ketika dia sudah masuk ke dunia digital, artinya dia punya dunia baru, dia bisa menjadi apapun. Yang ketiga, yang faktor yang paling kami soroti, ya kami diskusi pada saat itu adalah faktor pertemanan. Ada di kasus itu Ibu, mungkin ada 1-2 orang yang mungkin silent, tapi kebetulan dia berada dalam satu wilayah atau satu grup chat grup itu, akhirnya juga yang perlahan-lahan, ibaratnya kalau pengaruh itu kalau dalam ilmu psikologi yang tadinya itu mencoba, kemudian jadi terbiasa, kemudian menjadi terinternalisasi. Itu ada faktor itunya, pengulangan. Kalau misalnya di dalam buku saya juga cantumkan proses ketika kenapa kita melihat short video itu nggak bisa lepas-lepas. Itu ada dopamin yang itu menantang. Nah, itu kalau menurut kami ketika kasus pelecehan itu ngomongin seksual, ya itu kan tidak hanya sini, tapi tubuh itu juga bereaksi loh Bu. Wah, apalagi kalau apalagi menjurus ke hal-hal yang itu sifatnya addik. Ya mungkin ini analoginya sama. Ketika kita nonton short video itu ada bagian otak itu memproduksi yang namanya dopamin, kesenangan yang itu langsung dapat reward untuk diri kita. Ya, ketika itu 1 kali enak, 2 kali, terus berikutnya harus jadinya kecanduan. Kecanduan di sini bukan berarti yang terus kecanduan gimana, tapi mau melakukan lagi. Dan pada saat lingkungan itu dia tuh privat Bu, satu kelompok itu privat, nggak ada yang tahu, sama-sama serasa, sama-sama mungkin sefrekuensi, terus tidak ada kontrol sosial dari luar. Nah, ini yang kemudian membedakan kenapa di dunia digital itu sangat berbahaya. Itu mereka ketika dopaminnya itu terproduksi, mereka enak, mereka nikmat, wis nggak ingat yang aku mau pinter, bapak ibuku terpandang, aku nanti masa depannya enggak. Yang dia lakukan adalah dia lakukan saat itu, aku menikmati dan aku enak, nikmat. Termasuk misalnya mengomentari tentang hal-hal yang menjurus ke pelecehan seksual itu. Dan itu kenapa kita kalau misalnya ini sekarang teman-teman, saya istilah barunya itu lupa, tidak saya cantumkan karena baru itu ya. Anak-anak sekarang itu kan kalau lihat short video sih Bu, kalau sudah ibu-ibu aja saya, aku mau masak, aku wis tuku ayam, wis tak cacah-cacah gini masak, pegang HP duduk lihat resep misalnya. Enggak, tahunya udah 30 menit sing kudu wis mateng masih aja scroll. Itu penjelasan yang sangat sederhana bisa dinalar Ibu. Perihal kemudian kalau saya pribadi kalau boleh, saya sebenarnya menyoroti penyelesaian kasus
kasus yang kemarin itu dengan ditampilkan di luar dengan frontal yang begitu sebenarnya kurang pas. Ya, ada harusnya bagian-bagian yang bisa diikhtiari yang itu nantinya justru ketika ditampilkan begitu itu kan oke, mungkin teman-teman yang di pelaku itu sudah menerima sanksi sosial, tapi caranya sekelas menurut saya perguruan tinggi Bonafit kok cara menyelesaikannya begitu. Dan mirisnya setelah kemarin begitu muncul dari Unpad, muncul dari ITB, UGM sudah pernah lewat, dan Monseu itu banyak terjadi. Hanya saja bahayanya kenapa di era digital itu begitu masifnya dan berbahayanya karena kecepatan cahaya pun kadang kalah. Jadi yang sudah terblok up, ripple effect tadi itu bekerja, ya sudah, kita tidak tahu orang berpersepsinya seperti apa. Jadi ketika anak-anak sudah dalam fase dia menikmati sesuatu yang itu ribet terus dia nggak mikir apa-apa. Dan itulah kenapa ketika kasus itu kami lebih menyoroti ibu-ibu, adik-adik, tolong kalau berteman lihat-lihat. Kalian kalau berteman dengan pedagang minyak bau, ya ikut bau minyak. Kalau kalian berteman dengan tukang parfum, kalian juga ikut wangi, istilahnya begitu. Terus kemudian ajarkan anak untuk bangun boundaries, batasan yang, ini misalnya lagi ngomentari temen ceweknya nih, wah ini anak-anak kenapa tadi saya sebutkan ada internal ada eksternal. Kalau internalnya bagus, wah ini nggak bener nih. Terus kedua, dia berani speak up ngomong, ini nggak boleh nih ngomongin kayak gini nih, ini termasuk pelecehan nih. Nah, itu ya ini memang teoritis ya Bu, sulit karena dijalankan sulit, tapi itu salah satu ikhtiar yang bisa diupayakan. Itu pandangan dari kami juga sempat mendiskusikan ini. Saya juga pernah bikin konten ini ya terkait dengan intinya itu malah kami gimana mentreatment lingkungan biar anak-anaknya, bahkan konon ceritanya yang pelaku-pelakunya ini anak-anaknya bapak ibunya juga orang-orang yang nggak biasa gitu ya Bu. Dan itu ya satu yang saya lupa untuk sampaikan, kita tidak bisa mengawasi anak kita 24 jam. Yang bisa kita lakukan apapun keyakinannya, kita berpasrah pada Tuhan. Ya, kita orang muslim, saya orang muslim, ya gimana caranya kita doakan anak-anak kita biar dilindungi sedahsyat mungkin. Kita luweh-luweh berteori, tapi ketika kita cuma berharap dengan manusia saja nonsen. Ya, itu ada satu hal yang itu mungkin pendapat saya mudah-mudahan masuk jadi saling mendoakan. Mudah-mudahan anak-anak kita, murid-murid kita semuanya selalu dalam penjagaan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Silakan bagi yang ingin bertanya lagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ana dari kelas 11-6. Bagaimana cara seorang korban bullying mengekspresikan dirinya ketika dirinya sendiri itu tidak bisa terbuka dan memang tidak terbiasa bercerita dengan seseorang? Terima kasih. Bagus pertanyaan. Tepuk tangan dong, ini kode kantor. Satu adik, memang sulit ya, karena kalau nggak bisa cerita tidak mudah. Tapi langkah awal yang bisa dilakukan adalah coba adik, pasti adik kan punya teman, bukan teman, seseorang atau orang lain yang dekat, entah itu ibu, entah itu ayah, entah itu kakak, entah itu sahabat. Jadi cari tempat aman untuk adik itu dekat, gak harus cerita. Kalau saya punya 3 anak, yang pertama itu anaknya bunda aku tadi digangguin, ngomong. Anak yang kedua tiba-tiba dia nggak mau makan. Adik kenapa? Gak mau cerita. Saya sodorin kertas, menulis akhirnya. Dia ceritakan, bunda aku sedih sekali. Jadi kalau tidak bisa ngomong speak up, pakai media yang lain. Kalau ibu-ibu, saya biasanya ngomongin ibu-ibu pakai gambar, atau biasanya saya role model. Kita bermain. Kalau ada temanku yang nakal, kamu gimana? Oh iya bunda, aku tadi di sekolah diginiin. Nah cerita. Jadi memang butuh orang lain, nggak bisa sendiri. Ya, kalau misalnya cara yang
aman siapa. Terus kemudian kedua, kalau memang masih sulit, coba menulis. Ya, tapi nulisnya nggak cuma, kalau saya malah kadang-kadang kalau emosi anak saya nggak tersalurkan, udah kamu marah sama bunda, tak kasih tulisan, kamu mau ngoret-ngoret mau apa boleh, tapi tolong kamu benar-benar keluarin emosimu. Misalnya nangis, dan nangis yang keras, udah tak jauh dulu, nah, nangis 5 menit, udah bunda gitu. Jadi memang ada step yang harus dilewati itu gitu loh. Terus yang ketiga, tidak selalu korban bullying itu jelek. Ya ini saya baru kemarin tanda tangan MOU, bukan sih, kemitraan. Ada salah satu mahasiswa S3 meneliti tentang dampak bullying tapi yang positif. Jadi ternyata, coba adik-adik perhatikan influencer yang sekarang sukses, motivator. Kebanyakan banyak yang bahas tentang aku dulu dibully. Yang paling mudah saya beberapa kali dikirimin orang-orang itu. Orang Bali, model di luar negeri, ya, orangnya secara fisik di Indonesia mungkin nggak diterima gitu ya. Tapi di luar negeri dia jadi sukses, model internasional. Yaitu jadi ada tekanan-tekanan akibat bullying, tapi mereka formulasikan menjadi sesuatu yang positif. Kalau saya ngalami juga sih, kenapa saya bikin komunitas bullying, karena saya tahu persis efeknya, dampaknya, dan akhirnya kelola energi yang nggak baik itu untuk menjadi sesuatu yang positif. Oh, saya pengen cerita nih, aku dulu dibully nggak enak itu. Jadi booster ya, copingnya, strateginya memang butuh latihan. Tapi caranya kalau saya ke anak-anak saya, misalnya kamu dibilang jelek ya, dibilang bodoh misalnya, dibilang bodoh nih, kamu belajarlah, tunjukkan bahwa kamu tuh nggak bodoh. Itu jadi cara yang sangat beda, itu banyak sekali. Coba adik-adik kalau misalnya butuh referensi, cari itu orang-orang besar, itu pasti dibaliknya itu kadang-kadang banyak cerita-cerita pembuli ya. Itu beberapa penelitian sedang semarak. Jadi korban bullying itu belum tentu ngedrop. Jadi malah justru kadang-kadang jadi booster yang baik. Gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Dek, semangat dan jangan lupa cari teman, nggak boleh sendiri. Ya. Terima kasih. Kita buka sesi terakhir. Ya, masih ada. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, sebelumnya saya Farhan dari SMK Negeri 1 Serayu. Ingin menanyakan bagaimana cara mengatasi bullying dalam skala kecil. Contohnya adalah dalam lingkungan pertemanan. Karena kadang-kadang itu anak-anak atau teman sebaya menganggap pembulian atau ejekan-ejekan itu dalam menganggap hal itu sebuah hal yang remeh. Dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, terima kasih. Masih SMP ya Mas? Wah, keren ini. Ya, terima kasih, tepuk tangan dong Ibu, teman-teman. Oke, ya, ini bagus. Ya, skala kecil, karena penyelesaian untuk skala besar itu diawali dari skala kecil. Kalau itu ada di lingkaran pertemanan, itulah kenapa ada satu mungkin dari UNICEF itu sudah ada program yang namanya teman sebaya sebenarnya. Ini menciptakan agen-agen anti bullying. Memang yang sekarang kenapa psikoedukasi itu diperlukan, karena kadang-kadang teman-teman itu tidak tahu bedanya ini bullying apa tidak. Itulah pentingnya, misalnya Mas dari sini, Mas Farhan ya. Nah, Mas Farhan dari sini tahu, oh bullying itu ada 3 indikator. Misalnya temennya ada 10 nih, yang 10 masih suka pacok-pacokan, bercandaan, ya ditularkan. Nah, itulah kenapa teman sebaya itu penting. Kadang-kadang nek dikandani gurune mental, tapi nek dikandani temennya masuk. Atau cara yang paling mudah biasanya itu ngajak ke kegiatan yang positif deh. Ya, ini saya kebetulan kemarin menelitinya tentang kecerdasan emosi, meningkatkan asertivitas. Yang pertama yang harus ditingkatkan itu asertivitasnya teman-teman. Caranya gimana? Ajak mereka untuk misalnya kalau pendekatannya kadang-kadang kalau misalnya ini bisa lihat video-video inspiratif. Misalnya ini ada ini, ternyata kalau jadi korban bullying tuh jadinya begini. Itu kan paling tidak sudah ada pondasinya, tinggal nanti diarahkan. Kalau dalam organisasi mudah ya,
saya pun kadang-kadang dalam circle-nya itu masih suka bully-bullyan gitu. Cuman kenapa bully itu bisa berdampak itu ketika ada relasi kuasa. Salah satu korban atau salah satu orang itu merasa tidak terima dan merasa terdampak di sini, bisa sedih banget, bisa terluka banget gitu. Nah, oleh sebab itu kecerdasan emosi ini juga penting. Jadi misalnya diguyoni, misalnya lagi bercanda dan lain sebagainya, itu usahakan mereka itu dalam posisi rasa yang sama. Jadi bullying itu tidak termasuk, kejadian-kejadian itu tidak masuk ranah bullying ketika dua-duanya itu ridho. Maksudnya dua-duanya itu merasa orang popo, dia manggil aku Pak Ijo, rapopo, aku terima. Itu sudah nggak bullying. Nah, tetapi jangan sampai hal-hal yang dinormalisasi. Contoh, kowe kok ngono kuwi lebay. Nah, itu juga menyedihkan. Itu caranya adalah, jadi pikirannya sepatunya Bu Septi dengan sepatunya Mas Farhan ukurannya pasti beda. Jadi orang kalau dibilang gendut, yang satu oke, yang satu bisa nggak oke. Nah itu. Jadi kenapa bullying ini bisa ditekan? Itu salah satunya adalah dari circle kecil dulu. Misalnya 2 orang sama-sama kita menularkan anti bullying yuk. Kemudian jadi 4, jadi circle. Kemudian satu sekolah, sama-sama saling berempati, saling respect sama teman. Nah itu misalnya ada terus ada yang berani, kayak gitu tuh nggak boleh, nggak usah sok pinter misalnya ya, tapi dirangkul, kita baiknya nggak kayak gitu sih, kalau kayak gitu tuh nggak enak banget, coba kamu dalam posisinya dia pasti nggak enak. Jadi cara komunikasi, pilihan kata, kemudian apa yang mau dilakukan itu sangat penting. Tapi dengan pemikiran Mas Farhan yang dari awal itu, mulai dari pertama diri sendiri, orang sekitarnya, kemudian nanti meluas. Ripple effect ini bukan hanya untuk hal yang negatif, tetapi hal yang positif dari yang kecil itu bisa keluar, membesar untuk hal yang positif, termasuk menanggulangi bullying. Gitu. Jadi kalau ada yang ngecek, misalnya ada yang bercanda, langsung tegur aja. Tapi memilih kata yang baik, tidak menyinggung, itu juga penting. Itu yang mudah-mudahan terjadi ya. Semangat Mas, mudah-mudahan dikelilingi oleh teman-teman yang baik. Gak ada bullying. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Ibu Ani, Ibu Septi. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara selanjutnya penutup acara demi acara telah kita lewati bersama. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, mari kita tutup acara pada pagi ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, membaca hamdalah, dan yang beragama selain Islam dipersilakan. kami selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam acara bedah buku ini. Kami juga meminta maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan dalam memimpin jalannya acara ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum